Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa 1000 kisah yang dirahmati Allah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, 1000 kisah akan membagikan sebuah kisah yang menarik dan penuh hikmah, yaitu tentang kisah seorang kiai besar, ulama ternama, Kiai Haji Ali Yahya Lasem, dan seorang wanita penghibur yang mencoba menggodanya dan tiba-tiba menjadi bunyai, sebutan istri seorang kiai. Kisah ini sudah masyhur di kalangan para kiai dan ulama karena sering disampaikan dalam dakwah dan ceramah mereka. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai supaya tidak salah pemahaman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar sebagai bukti dan tanda kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada waktu itu, Kiai Haji Ali Yahya Lasem terkenal sebagai seorang kiai muda yang tampan, berbadan tegap dan atletis. Itu karena jika sarung, sorban, dan kopiah yang dipakainya dibuka, maka wajah dan perawakannya mirip seperti orang bule Eropa, Amerika, atau Australia. Jadi tak heran kalau banyak wanita terpesona kepadanya. Pada suatu hari, beliau ada undangan mengisi pengajian di daerah Jepara. Dan saat di perjalanan, ceritanya mobil yang beliau tumpangi berhenti di sebuah lampu merah. Ketika itu beliau duduk di samping sopir dengan melepas sorban dan kopiah yang dipakainya. Namun pada saat itu, tiba-tiba ada seorang wanita muda, cantik, dan seksi menghampirinya. Belakangan diketahui kalau wanita tersebut adalah seorang wanita penghibur atau PSK. Wanita penghibur itu mengira jika lelaki gagah yang di dalam mobil itu adalah turis yang banyak duit yang sedang mencari kesenangan di Indonesia. Setelah itu terjadilah percakapan di antara mereka. "Malam Om," kata wanita itu. "Malam," jawab Kiai. "Ikut dong Om, boleh ya?" "Oh, boleh. Silakan masuk." Wanita muda itu bergegas membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Kemudian pintu ditutup dan mobil mulai berjalan. "Mau kemana Om? Butuh aku nggak? Aku temenin sampai pagi ya Om." Sambil mengenakan sorban dan kopiah kembali, Kiai Ali menjawab dengan santai. "Oh, ini mau mengaji di Jepara. Tidak apa-apa, silakan ikut saja." Wanita itu kaget, malu dan salah tingkah. "Oh, jadi Bapak ini Kiai ya? Tadi panggil Om, sekarang panggil Pak Kiai, lucu ya?" Gumam Kiai Ali dalam hati sambil tersenyum geli. "Maaf Kiai, saya benar-benar tidak tahu. Sekali lagi maaf." Wanita itu menjadi semakin tegang dan wajahnya pucat ketakutan. Tapi Kiai Ali dengan santainya berkata, "Oh, tidak apa-apa, santai saja Mbak. Sekali-kali ikut pengajian, bagus itu. Ndak usah Kiai, saya turun di sini saja." "Enggak bisa, pokoknya kamu harus ikut. Tadi kan sampean yang bilang mau ikut, ya harus ikut." "Tapi saya kan gak pakai jilbab, Kiai." "Gampang, nanti saya pinjamkan jamaah." "Tapi saya malu, Kiai." "Loh, sampean jadi wanita penghibur saja ndak malu, kok pengajian malah malu, gimana sih?" "Aduh, bagaimana ya, saya takut Kiai." Wanita itu jadi makin salah tingkah. Tadi bilang malu, sekarang kok malah takut, sindir Kiai Ali di dalam hati. Setelah itu, dengan bijak, Kiai Ali menenangkan wanita itu, lalu berkata kepadanya, "Sudahlah, santai aja." Selanjutnya mobil pun terus berjalan, hingga akhirnya sampai ke tempat tujuan, yaitu di kota Jepara. Kebetulan suasana di tempat diselenggarakannya acara pengajian sudah ramai. Para jamaah
baik laki-laki maupun perempuan sudah memadati tempat diselenggarakannya acara. Melihat kedatangan Kiai Ali, gegap gempita jamaah dan para panitia pun pecah. Namun begitu turun dari mobil, Kiai Ali tidak langsung menuju tempat yang sudah disiapkan, tapi malah langsung menghampiri jamaah ibu-ibu. "Maaf Bu, bisa pinjam jilbabnya? Ini loh, Bu Nyai tadi lupa bawa jilbab." Bu Nyai adalah panggilan kehormatan kepada istri seorang kiai. Dengan sedikit kebingungan, sang ibu menjawab dengan tergesa-gesa, "Oh iya Pak Kiai, sebentar akan saya ambilkan." Dalam hatinya, ibu itu berkata, "Masa iya sih, istri Kiai lupa berjilbab?" Si ibu itu kemudian bergegas pergi, dan tak lama kemudian ia kembali dengan membawa jilbab. Kemudian jilbab itu diserahkan kepada Kiai Ali dan langsung disodorkan ke dalam mobil. Di dalam mobil, wanita yang bersama Kiai Ali itu kemudian memakainya. Dan setelah rapi, dengan pikiran yang tidak karuan, wanita itu pun turun dari mobil. Namun, apa yang terjadi ketika itu? Ternyata, Masya Allah, wanita yang sebenarnya adalah seorang wanita penghibur, langsung diserbu jamaah wanita untuk mencium tangannya. Mereka sudah biasa melakukan itu kepada semua bunyai yang mereka jumpai, untuk ngalap berkah katanya. Mendapati sambutan kehormatan seperti itu, wanita yang kini disulap jadi bunyai itu langsung berwajah pucat. Dia tidak percaya dengan semua itu. Selanjutnya, ia pun dipersilakan masuk, dijamu, dan dilayani bagaikan seorang ratu. Ada perasaan haru campur malu menyelinap di dalam hatinya. Sementara itu, acara pengajian pun kemudian digelar dengan seksama. Dan Kiai Ali yang menjadi pembicaranya, mulai menyampaikan ceramahnya. Meskipun materi ceramahnya ringan, tapi makna yang terkandung sangat dalam. Selanjutnya, setelah acara pengajian selesai, wanita yang jadi bunyai dadakan itu dipersilakan menikmati jamuan yang telah disediakan panitia. Banyak aneka rupa makanan yang tersaji, mulai dari makanan ringan, buah-buahan dan berbagai minuman. Termasuk juga makanan berat, nasi dengan aneka macam lauk pauknya. Tapi sebelum mulai makan, jamaah ibu-ibu mohon didoakan keberkahan dari bunyai dadakan tersebut. Mendapati hal itu, sontak saja ia kaget setengah mati. Sebab ia merasa sudah lama tidak pernah sholat dan berdoa. Bahkan ia sudah lupa doa-doa yang dulu pernah dihafalnya sewaktu ngaji di kampung. Untungnya, ia masih ingat satu doa yang jadi favoritnya, doa sapu jagat. Dengan perasaan haru dan gemetar ia pun membacakan doa itu. Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bukan hanya meminta didoakan, saat mau pulang pun, jamaah ibu-ibu itu juga bergantian cium tangan wanita tersebut. Bahkan ia kemudian juga diantar dengan hormat sampai masuk ke dalam mobil. Selama dalam perjalanan pulang, wanita penghibur itu menangis terisak-isak. Kiai Ali dan sopirnya sengaja membiarkan wanita itu menangis sampai reda. Setelah suasana agak tenang, Kiai Ali berkata, "Apakah sampean tidak melihat dan berpikir tentang bagaimana orang-orang tadi memperlakukanmu, menghormatimu, mengerumunimu, mengantarkanmu, dan rela juga mereka antri hanya untuk dapat mencium tanganmu satu demi satu. Bahkan mereka minta berkah doa darimu, yang padahal kamu tahu sendiri kamu itu siapa." Mendengar ucapan itu, wanita tersebut kembali menangis sejadi-jadinya. Sebab ia merasa hina, merasa tidak pantas dengan semua itu. Mengingat dosa-dosa yang telah ia lakukan selama ini begitu banyak. Tapi Allah malah menutupi aibnya, dan bahkan Allah seperti sangat menyayanginya dengan mengangkat derajatnya di hadapan ibu-ibu tadi. Kemudian Kiai Ali memberikan nasihat kepada wanita itu. "Hari ini, kamu mendapat nasihat yang mungkin sangat berharga selama hidupmu. Untuk itu, segeralah bertaubat dan mohon ampun kepada Allah, jangan sampai nyawamu dicabut sebelum kamu bertaubat.
Mendengar nasihat Kiai Ali, tangis wanita itu kian deras. Akan tetapi, Kiai Ali tetap membiarkannya. Setelah beberapa saat, sambil masih terisak, wanita itu kemudian berkata, "Terima kasih Kiai atas nasihatnya. Dan berkah dari kejadian ini, mulai hari ini saya bertaubat dan berhenti dari pekerjaan bejat ini. Sekali lagi, terima kasih Pak Kiai." Ucap wanita itu sambil masih terus menangis, menyesali semua perbuatan dosa yang ia lakukan selama ini. Pemirsa 1000 kisah yang dirahmati Allah. Meneladani dari kisah ini, bahwa para ulama pendahulu kita dan guru-guru kita, kiai, mubalik, mereka berdakwah dengan baik dan bijak. Mereka mengajak tanpa menginjak, menasehati tanpa menyakiti, dan menunjukkan kebenaran tanpa merendahkan derajat kemanusiaan. Semoga kisah ini bisa memberikan hikmah dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa, bantu dukung channel ini dengan like, subscribe dan share video ini, supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.